Yang pertama, latar belakang. Material dalam industri konstruksi memiliki peran krusial dalam mendukung keberlanjutan dan stabilitas struktur bangunan. Beton merupakan salah satu material yang paling penting, sering digunakan dalam berbagai proyek konstruksi karena sifat mekanis yang unggul. Beton adalah material komposit yang terdiri dari campuran agregat kasar, agregat halus, semen, air, serta zat aditif tertentu yang dirancang untuk memberikan karakteristik spesifik sesuai kebutuhan konstruksi. Beton memiliki keunggulan utama berupa daya tahan tinggi terhadap beban tekan, fleksibilitas dalam proses pencetakan, dan adaptabilitas terhadap berbagai kondisi lingkungan. Oleh karena itu, beton menjadi material utama dalam proyek konstruksi, baik proses konstruksi berskala besar seperti jembatan, gedung bertingkat, jalan tol, dan bendungan, hingga bangunan sipil seperti rumah tinggal. Dalam perkembangan teknologi konstruksi, beton SCC menjadi inovasi penting yang membawa banyak unggul dibandingkan beton konvensional. SCC adalah beton dengan kemampuan mengalir dan memadatkan secara otomatis hanya dengan gravitasi tanpa memerlukan proses pemadatan mekanis seperti getaran. Hal ini menjadi SCC sangat efektif untuk digunakan dalam elemen struktur dengan bentuk kompleks atau ruang cetakan yang rapat, di mana pemadatan mekanis sulit dilakukan. Beton SCC memberikan efisien dalam waktu kerja, mengurangi tenaga kerja manual, dan menghasilkan permukaan beton yang lebih halus. Selain itu, beton SCC memiliki workability yang baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas struktur beton dan daya tahan jangka panjangnya. Adapun tujuan dari penugasan praktikum teknik bahan konstruksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kelayakan material dalam industri konstruksi, terutama dalam pembuatan beton, meliputi pengujian kausan, agregat kasar, gradasi agregat kasar, gradasi agregat halus, dan uji kadar lumpur agregat halus. Yang kedua, mendesain dan melakukan modifikasi komposisi keperluan pembuatan beton sesuai standar SNI 03834 tahun 2002 dengan parameter hasil uji kelayakan agregat, terutama pada zona hasil uji gradasi agregat halus, sehingga dapat mengembangkan material beton menjadi bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, mempraktekkan pembuatan beton dan melakukan analisis pelecakan pasta beton, spesifikasi dimensi benda uji beton, silinder, dan hasil uji kuat tekan beton. Selanjutnya, manfaat penugasan praktikum. Manfaat yang akan didapat dari penugasan praktikum pada mata kuliah teknik bahan konstruksi adalah: yang pertama, memahami prinsip-prinsip dasar dan terapan terutama di bidang struktur industri konstruksi. Yang kedua, mampu menerapkan pengetahuan dan pemahaman teknik sipil untuk meneruskan dan memecahkan masalah teknik serta menerapkan pengetahuan tentang sejarah dan budaya lokal dalam perencanaan dan implementasi proyek. Untuk yang ketiga, mampu melakukan riset dan pengembangan terutama dalam bidang struktur dengan mempertimbangkan budaya dan nilai lokal. Selanjutnya, job mix formula. Yang pertama, agregat kasar. Agregat kasar adalah bahan penyusun beton yang terdiri dari butiran batu pecah, kerikil, atau bahan sejenis dengan ukuran butir lebih besar dari 5 mm. Fungsi utama agregat kasar dalam beton adalah untuk memberikan kekuatan tekan pada beton dan mengurangi penggunaan semen. Untuk selanjutnya, agregat halus. Agregat halus adalah fase yang digunakan sebagai bahan penyusun beton yang berfungsi untuk mengisi ruang kosong antara agregat kasar. Agregat halus berperan penting dalam memberikan kekuatan pada beton serta mempengaruhi kelembutan dan konsistensi adukan beton. Selanjutnya, semen. Semen yang digunakan adalah Portland Composite Semen atau PCC. Semen ini mengandung campuran klinker, Portland,
gipsum, dan bahan tambahan seperti pozolan. Selanjutnya, bahan aditif. Pemilihan aditif yang tepat sangat penting agar beton dapat mencapai kualitas dan performa yang optimal. Bahan aditif yang digunakan yaitu yang pertama master glenium, yang kedua master sur, dan yang ketiga master pozolit. Yang terakhir, air. Jumlah air yang digunakan juga penting karena terlalu banyak air dapat menurunkan kekuatan beton dengan menyebabkan campuran beton menjadi terlalu encer, sementara terlalu sedikit air dapat membuat campuran terlalu kental dan sulit untuk dituangkan dalam cetakan. Selanjutnya ditampilkan tabel rekapitulasi kebutuhan agregat. Jenis benda uji berbentuk silinder dengan volume 0,005 meter kubik, safety factor 20%, 0,006 meter kubik, bahan penyusun agregat kasar 6,4 kg per benda uji, agregat halus 4,6 kg, bahan pengikatnya yaitu semen 99%, master glenium 0,35%, master sur 0,35%, master pozolit 0,2% dengan total per benda uji yaitu 2,4 kg. Air 1,3 kg. Jadi jumlah seluruhnya per benda uji itu 14,7 kg. Selanjutnya adalah uji keausan agregat kasar. Uji keausan agregat kasar sesuai ASTM C131 dan SNI 032417-1991 merupakan pengujian untuk menentukan ketahanan agregat kasar atau batu pecah terhadap pengaruh abrasi yang disebabkan oleh gesekan atau tekanan dengan menggunakan mesin abrasi Los Angeles. Uji ini menggunakan alat Los Angeles Abrasion Machine yang memutar agregat bersama bola baja dalam tabung selama beberapa putaran. Hasil pengujian menunjukkan berapa banyak agregat yang aus atau kehilangan massa karena abrasi. Untuk menghitung presentasi keausan agregat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu presentase keausan sama dengan berat agregat sebelumnya dikurangi berat agregat setelah pengujian dibagi berat agregat sebelum pengujian dikali 100. Selanjutnya yaitu bahan dan alat. Dalam pengujian ini memerlukan material atau benda uji berupa agregat kasar yang sesuai dengan kriteria gradasi. Material yang digunakan adalah agregat lolos saringan ukuran 3/4 inci dengan 50% material tertahan pada saringan ukuran setengah inci dan 50% tertahan pada saringan ukuran 3/8 inci berdasarkan berat total material. Beberapa alat yang dibutuhkan yaitu sekop, cawan, timbangan digital, dan mesin Los Angeles. Untuk detail alat dan bahannya bisa dilihat di sini. Pada tabel di atas menunjukkan berat sebesar 3.740 gram dengan lolos ayakan nomor 12 yang menghasilkan presentase sebesar 25,2%, yang berarti berat agregat berkurang sebesar 25,2% setelah diuji dengan mesin Los Angeles dengan 500 putaran. Berdasarkan standar SNI 0324171991, presentase keausan maksimal yang diizinkan untuk agregat dalam campuran beton adalah 40%. Dengan nilai keausan 25,2%, agregat tersebut memenuhi syarat standar untuk digunakan dalam berbagai aplikasi beton, khususnya untuk keperluan struktural yang membutuhkan daya tahan terhadap abrasi. Uji gradasi agregat kasar dilakukan untuk mengetahui distribusi ukuran partikel agregat yang digunakan dalam campuran beton.
Uji ini bertujuan untuk menentukan distribusi ukuran partikel melalui serangkaian saringan dengan bukaan yang semakin kecil. Menurut ASTM C33, memberikan standar tentang pengklasifikasian ukuran butir agregat berdasarkan size number. Size number ini digunakan untuk mendefinisikan ukuran agregat yang digunakan dalam campuran beton. Gradasi agregat kasar yang baik akan memiliki distribusi ukuran yang merata dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses pengujian diawali dengan pengambilan batu pecah dalam keadaan kering sebanyak 5.000 gram. Pengujian ini menggunakan saringan nomor 1,5, 1, 3/4, setengah, 3/8, 4, dan 8. Saringan kemudian disusun berdasarkan urutan ukuran dari yang terbesar di bagian atas hingga yang terkecil di bagian bawah. Material uji sebanyak 5.000 gram dimasukkan ke dalam saringan yang telah terpasang pada shift shaker, lalu alat dioperasikan selama 7 menit untuk memastikan distribusi material terjadi secara sempurna. Berdasarkan hasil pengujian gradasi agregat kasar yang dilakukan, data menunjukkan bahwa presentasi lolos kumulatif sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam standar ASTM C33. Pada ayakan dengan ukuran 25 mm, agregat lolos sebesar 96%, yang memenuhi syarat karena berada dalam rentang 90-100%. Pada ayakan 19 mm, persentase lolos sebesar 66%, yaitu artinya memenuhi batas yang dipersyaratkan. Untuk ayakan 12,5, 9,5, dan 4,75 mm, presentasi lolos masing-masing adalah 39,5%, 9,5%, dan 0%, yang sesuai dengan standar karena berada dalam rentang batas yang diizinkan. Dari hasil dari analisis tabel sebelumnya, agregat diidentifikasi dalam kategori size number 56 sesuai dengan tabel persyaratan gradasi untuk agregat kasar berdasarkan ASTM C33. Distribusi ukuran butiran memenuhi persyaratan batas yang ditetapkan. Agregat size number 56 dengan rentang ukuran nominal 25 mm hingga 4,7 mm merupakan pilihan ideal untuk beton presisi tinggi seperti beton bertulang dengan tulangan rapat, elemen pracetak, atau pelat lantai tipis. Agregat ini menawarkan workability yang baik, meminimalkan segregasi, dan meningkatkan homogenitas campuran beton sehingga menghasilkan kekuatan tekan yang tinggi dan durabilitas yang baik terhadap siklus beku cair jika dalam pencampuran semua material dan tata cara job mix sudah dilakukan dengan benar. Uji gradasi agregat halus. Dalam pengujian gradasi ke agregat halus, serangkaian saringan dengan mesh bervariasi digunakan untuk klasifikasi butiran berdasarkan ukuran. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk mengidentifikasikan distribusi ukuran butiran, memastikan kesesuaian agregat dengan standar teknis konstruksi. Beban agregat yang tertahan pada setiap ayakan diukur, memberikan data tentang komposisi ukuran partikel dalam sampel dan kepadatan yang diinginkan serta vital untuk berkelanjutan struktural beton dalam proyek konstruksi. Secara keseluruhan, hasil uji ini menunjukkan bahwa agregat halus memenuhi standar dengan komposisi ukuran butir yang dominan lebih kecil dari 30 mens, yang sesuai dengan standar gradasi untuk zona 3. Agregat yang diuji memiliki distribusi ukuran yang cocok untuk digunakan dalam pembuatan beton atau material konstruksi lainnya, dengan dominasi ukuran butir yang lebih halus dan lolos saringan pada ukuran lebih kecil dari ayakan nomor 30. Agregat ini dapat dipastikan memenuhi kriteria untuk aplikasi konstruksi. Dan selanjutnya, uji kadar lumpur agregat halus. Kadar lumpur dalam agregat halus adalah pengujian kadar lumpur
dilakukan dengan mengukur volume lumpur 20 mili dan pasir 510 mili. Setelah disedimentasi menghasilkan kadar lumpur 3,77%. Dan kesimpulan hasil kadar lumpur yang rendah 3,77% menunjukkan dominasi pasir yang lebih besar dalam agregat. Ideal untuk pembuatan beton berkualitas. Dan nomor 2, pentingnya kadar lumpur rendah. Kualitas beton lumpur yang berlebihan dapat mengganggu ikatan antara agregat dan semen, mengurangi kekuatan dan durabilitas beton. Standar konstruksi agregat dengan kadar lumpur rendah memenuhi standar untuk penggunaan dalam beton, memastikan keadaan dan durabilitas struktur. Implikasi praktis, mengontrol kadar lumpur penting untuk memastikan agregat halus mendukung pembentukan beton yang kuat dan tahan lama, vital untuk keberhasilan proyek konstruksi. Untuk selanjutnya, uji keletakan pasca beton. Kami melakukan dua uji, yaitu uji Vivanel dan uji Elbok. Uji Vivanel merupakan salah satu metode pengujian untuk menilai kemampuan aliran beton segar, khususnya dalam hal viskositas atau kekentalan beton. Uji Vivanel dilakukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan beton untuk mengalir melalui saluran berbentuk V. Dalam pengujian Vivanel terdapat dua kategori. Kategori bed filling menunjukkan beton dengan viskositas tinggi yang mengalir lambat dan cenderung sulit mengisi ruang secara merata, meningkatkan risiko segregasi. Sebaliknya, good filling menunjukkan beton dengan viskositas rendah yang mengalir lancar dan mampu mengisi ruang secara efektif, mengurangi risiko segregasi dan meningkatkan kualitas serta daya dukung beton. Untuk selanjutnya, uji Elbok merupakan metode pengujian yang digunakan untuk menilai kemampuan aliran beton segar dalam saluran sempit serta untuk mengukur potensi segregasi beton saat mengalir. Semakin tinggi rasio semakin baik kemampuan aliran beton tersebut, yang menunjukkan bahwa beton dapat mengisi ruang dengan lancar tanpa terjadi segregasi. Uji ini memberikan informasi penting mengenai kemampuan pengaliran beton yang berguna dalam proses pengecoran dan pengisian cetakan, terutama untuk beton dengan workability tinggi. Untuk selanjutnya, hasil uji Vivanel. Pada tabel di atas menunjukkan hasil pengujian Vivanel dengan menghitung waktu viscosity dan mendapatkan hasil waktu selama 43,39 detik, sehingga pasta beton dinyatakan masuk kategori bed filling dikarenakan waktu yang diperoleh 43,39 detik. Kategori ini menunjukkan bahwa pasta beton memiliki viskositas yang sangat tinggi, yang mengindikasikan bahwa campuran beton tersebut sulit mengalir dan kurang memenuhi kriteria kelecekan yang diinginkan. Waktu aliran sebesar 43,39 detik menunjukkan bahwa pasta beton tidak cukup fluida untuk memenuhi standar workability, sehingga dapat menyebabkan kesulitan dalam pengecoran dan pemadatan beton di lapangan. Hal ini sering kali disebabkan oleh rasio air semen yang terlalu rendah, penggunaan admixtur yang tidak tepat, atau kualitas semen yang tidak sesuai, yang mengakibatkan pasta beton menjadi lebih kental dan sulit untuk diproses. Untuk selanjutnya, hasil uji Elbok. Pada tabel Elbok yang ditampilkan terlihat bahwa hasil pengujian menunjukkan kegagalan dalam uji tersebut. Hal ini disebabkan oleh beton yang mengeras terlalu cepat, yang menghambat kemampuan beton untuk mengalir melalui saluran sempit, di mana pengerasan yang terlalu cepat ini disebabkan oleh penggunaan zat adiktif master pozolit yang menyebabkan hidrasi semen terjadi lebih cepat dari waktu yang semestinya.
Untuk selanjutnya, uji dimensi beton. Uji dimensi beton itu sendiri adalah salah satu prosedur penting dalam pengendalian kualitas elemen beton untuk memastikan bahwa elemen yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi desain. Dimensi yang sesuai dengan desain sangat penting untuk menghindari ketidaksesuaian yang dapat berdampak pada kekuatan struktur secara keseluruhan, seperti terjadi deformasi berlebihan atau penurunan kualitas beton. Dan standar yang berlaku yang sesuai dengan SNI 1974, 2011 dan ACI 117/10. Pengujian ini dilakukan dengan pengukuran dimensi-dimensi utama elemen beton, termasuk berat, tinggi, panjang, lebar, dan diameter pada spesimen beton. Fungsi utama dari uji dimensi beton meliputi validasi kesesuaian elemen dengan beton dengan perencanaan desain, evaluasi ketahanan terhadap beban mekanis, identifikasi potensi kegagalan struktural, dan penilaian kualitas produksi secara keseluruhan. Dengan pengujian ini, resiko ketidaksesuaian dapat diminimalkan sehingga beton dihasilkan tidak hanya memenuhi standar kualitas tapi juga dapat diandalkan dalam aplikasi konstruksi nyata. Pengujian dimensi beton. Pengujian dimensi beton ini untuk memastikan elemen beton yang diuji sesuai dengan spesifikasi, desain, dan toleransi dimensi yang diatur. Spesimen beton disiapkan untuk bentuk standar seperti balok, kubus, atau silinder dengan memastikan kondisi spesimen bersih dan bebas cacat yang dapat mengaruhi hasil pengukuran. Pengukuran dimensi dilakukan menggunakan alat ukur presisi tinggi seperti penggaris, pita ukur, jangka sorong, atau alat digital. Dengan pengukuran pada seluruh sisi spesimen, termasuk tinggi dan diameter untuk memastikan keseragaman hasil. Data pengukuran dicatat secara rinci dalam formulir atau lembar kerja dan volume spesimen dihitung menggunakan rumus yang sesuai. Untuk hasil dimensi beton menunjukkan adanya perbedaan massa jenis antara spesimen. Spesimen 3 dengan tinggi 29 mm memiliki massa jenis lebih rendah dibandingkan dengan spesimen 1 dan 2 yang memiliki tinggi 30 mm. Meskipun diameter ketiganya yang sama, yaitu sebesar 150 mm, spesimen dengan tinggi 30 mm memiliki berat basah sekitar 13,28 gram. Sedangkan spesimen dengan tinggi 29 mm memiliki berat basah lebih rendah, yaitu 12,30 gram. Berat rata-rata beton basah adalah 12,95 gram. Pada berat kering, spesimen 1 memiliki berat 13,24 gram, yang kedua berat 13,22 gram, dan yang ketiga beratnya 12,24 gram. Berat rata-rata beton basah adalah 12,95 gram. Sementara berat rata-rata beton kering adalah 12,90 gram. Berat total beton basah mencapai 38,86 gram. Sementara berat total beton kering sebesar 37,70 gram. Perbedaan ini disebabkan oleh penurunan volume akibat tinggi yang lebih kecil serta faktor seperti penambahan air dan tumpahan selama pencampuran. Kita masuk ke materi uji kuat tekan. Uji kuat tekan merupakan metode untuk mengukur kemampuan beton dalam menahan beban tekan. Hasil dari pengujian kuat tekan sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rasio air semen, ukuran agregat, jenis semen, serta proses curing. Menurut standar ASTM C33 dan SNI 1974-2011, uji ini dilakukan menggunakan mesin Universal Testing Machine pada sampel beton yang telah berumur 7, 14, atau 28 hari dengan persamaan uji kuat tekan terlampir di bawah ini. Gambar berikut merupakan pola kriteria deformasi yang dapat terjadi pada benda uji setelah dilakukan uji kuat tekan. Yang pertama adalah bentuk hancuran kerucut menunjukkan distribusi tegangan rata. Yang kedua, bentuk kerucut dan belah terjadi ketika beton mengalami retakan vertikal akibat tegangan tarik berlebih. Yang ketiga, bentuk kerucut dan geser menggambarkan kombinasi tegangan geser dan tarik yang menyebabkan keruntuhan pada
kedua bagian tersebut. Yang keempat, bentuk kehancuran geser terjadi akibat dominasi tegangan geser. Dan yang kelima, bentuk sejajar sumbu tegak atau kolumnar, menunjukkan kegagalan tanpa deformasi lateral signifikan, menandakan kelemahan struktural sepanjang sumbu vertikal. Dari gambar di samping, dapat diketahui bahwa kriteria deformasi yang terjadi pada beton ke-1 dan ke-2 masuk ke dalam kriteria deformasi kolumnar atau sejajar sumbu tegak. Pola kehancuran ini menunjukkan bahwa beton hancur secara vertikal sepanjang sumbu tegak dengan distribusi kehancuran yang teratur. Sedangkan pada beton ketiga, deformasi yang terjadi masuk ke dalam kriteria kerucut dan belah. Pola ini mengindikasikan bahwa deformasi beton yang terjadi akibat beton mengalami retakan vertikal akibat tegangan tarik berlebih dengan data hasil uji kuat tekan terlampir pada tabel di bawah ini. Data hasil pengujian menunjukkan bahwa beton pada benda uji pertama menghasilkan nilai kuat tekan tertinggi, yaitu 11 MPa. Pada benda uji kedua, nilai kuat tekan yang diperoleh adalah 8,8 MPa, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan benda uji pertama. Selanjutnya, benda uji ketiga menghasilkan nilai kuat tekan terendah, yaitu 8,4 MPa, yang menunjukkan bahwa beton pada spesimen ini memiliki kualitas yang lebih rendah, dengan nilai mutu beton rata-rata atau FC yang dihasilkan adalah 9,4 MPa. Berdasarkan data uji sebelumnya, besaran hasil uji kuat tekan pada ketiga benda beton uji tidak mencapai target yang telah ditentukan, yaitu 21 MPa. Hasil yang di bawah target tersebut diakibatkan oleh adanya penambahan air sebesar 500 ml pada saat proses pengecoran, di mana sesaat setelah semua bahan uji dicampur, pasta beton yang dihasilkan memiliki waktu set terlalu cepat yang disebabkan oleh penggunaan zat aditif master pozzolit, sehingga penambahan air sebesar 500 ml dilakukan guna menjaga pasta beton agar tetap encer selama proses pengujian. Penambahan air tersebut berakibat pada adanya segregasi pada beton. Akibatnya, agregat kasar menjadi lebih berat dibandingkan dengan pasta semen dan cenderung mengendap di bawah campuran beton. Hal ini mengurangi ikatan antara semen dan agregat sehingga menurunkan nilai kuat tekan beton. Dapat disimpulkan berdasarkan data uji sebelumnya, besaran hasil uji kuat tekan pada ketiga beton uji mencapai target yang telah ditentukan, yakni sebesar 21 MPa. Hasil yang berbeda di bawah target tersebut diakibatkan oleh adanya penambahan air sebesar 500 mm pada saat proses pengecoran, di mana sesaat setelah semua bahan dicampur, pasta beton yang dihasilkan memiliki waktu set terlalu cepat yang disebabkan oleh penggunaan zat aditif master pozzolit, sehingga penambahan air dilakukan guna menjaga pasta beton agar tetap encer pada selama proses pengujian. Penambahan air tersebut berakibat pada segregasi pada beton. Akibatnya, agregat kasar menjadi lebih berat dibandingkan dengan pasta semen dan cenderung mengendap di bagian bawah campuran beton, sehingga mengurangi ikatan antara semen dan agregat yang pada akhirnya menurunkan nilai tekan beton.